Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Kembali dari dalam bacaan Injil, saya kagum kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa untuk mengusir setan, mengusir roh jahat. Tapi kita jangan seperti beberapa orang yang kelihatannya juga orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang selalu memandang Yesus dengan prasangka buruk. Tuhan Yesus yang sudah berbuat baik, menyembuhkan orang dari kuasa roh jahat, dicap atau dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan kuasa Beelzebul, kepala setan, untuk mengusir setan. Ya, okelah, itu orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Terserah pandangan mereka itu mau bagaimana. Kita tidak usah terlalu pusing akan pandangan orang-orang lain dalam kitab suci bacaan Injil hari ini. Entah itu orang Farisi, entah itu ahli-ahli Taurat, entah itu imam-imam kepala yang memang sudah punya pandangan negatif, pikiran jelek kepada Tuhan Yesus. Dari dalam bacaan Injil saja kita bisa mengetahui mereka itu mencobai dia, mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus digoda, ya. Tuhan Yesus terus dijelek-jelekan oleh mereka ini. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi terus dijelekan. Biarpun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu baik, tetap dipandang salah, tetap dipandang jelek. Ya itulah dia, ya. Padahal kita tahu kalau Tuhan Yesus itu mengusir setan, pasti dia menggunakan kuasa Allah, dan saya percaya Tuhan Yesus itu menggunakan kuasa dari Allah Bapa. Karena Allah itu Bapanya itu tinggal di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan kita ini seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang kerap kali memandang Yesus atau memandang orang lain secara negatif. Nggak usah, ya. Kalau kita memandang orang lain terus secara negatif, kita akan capek. Dan itu tidak berguna bagi kita sekalian. Kalau kita memandang orang lain secara negatif terus, itu ibaratnya kita memandang sampah-sampah terus. Tidak ada gunanya kita memandang sampah terus, melihat sampah. Apa indahnya dari sampah? Tapi terkadang ya kita sebagai manusia itu selalu menggunakan mata kita ini melihat orang lain secara negatif dan membicarakan orang itu, membicarakan kejelekannya. Ya, setiap manusia, semua manusia menurut saya itu punya kejelekan. Saya pun punya kejelekan. Saya pun punya hal negatif dalam diri saya. Saya pun punya keburukan. Kita juga sama punya keburukan. Tapi yang mau saya lihat adalah bunga indah yang ada di dalam diri Anda. Bunga indah yang ada di dalam hati Anda. Gak usah kita melihat yang negatif, saling memandang yang jelek. Diri kita juga punya kejelekan, tapi alangkah indahnya kita lebih memandang yang positif, yang baik, yang ada pada diri orang lain. Saya pikir itulah dia, indahnya hidup. Kalau saya punya pandangan positif kepada orang lain, kalau saya punya melihat orang lain, oh dia ini positifnya ini, oh dia ini punya kebaikan ini, oh dia itu punya kebenaran, oh dia itu orang beriman, ya, berhadapan dengan situasi hidup yang membuat dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh dan bangun. Ternyata dia itu orang hebat, ya. Kita nggak usah melihat jeleknya atau jatuhnya, mari kita lihat bangkitnya, ya. Maka dari itu, sekali lagi, mari kita memandang sesama kita dari sudut pandang mata yang positif.
Lebih baik kita memandang yang positif. Itu sangat bermanfaat bagi kita, dan itu juga mengajak kita supaya bisa berbuat lebih banyak hal positif lagi, lebih banyak hal baik yang kita lakukan, daripada kita terus terperosok menikmati timbunan sampah yang bau. Mari yang kita lihat adalah taman bunga yang indah yang ada pada diri seseorang. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.